Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kabar Cilacap. Kali ini saya berada di Desa Tritih Lor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Di mana di sini ada sebuah panembahan yang sudah sangat terkenal di wilayah Cilacap, bahkan se-Indonesia. Nah, di sini saya akan mencoba menginformasikan tentang panembahan tersebut kepada para sahabat kabar Cilacap. Ini adalah halaman pendopo panembahan Tunggul Wulung ya, di mana nih lokasi di depannya. Ini area sebelum masuk ke panembahan Tunggul Wulung. Saya berada di lokasi panembahan Tunggul Wulung, di mana lokasi ini sering digunakan peziarah, bahkan bukan cuma dari Cilacap saja, tapi juga dari luar kota Cilacap, bahkan menyeluruh ke Indonesia ya, seluruh Indonesia. Ini sekarang saya sedang menuju ke tempat panembahan Tunggul Wulung, di mana di situ nanti akan saya coba review kondisi panembahan Tunggul Wulung, dan juga nantinya saya akan mencari informasi kepada juru kunci atau yang berwenang di daerah situ. Oke, ikuti terus kabar Cilacap. Gautama, bisa diceritakan secara singkat mengenai panembahan Tunggul Wulung ini? Oke, terima kasih Bapak. Jadi sejarah singkatnya ya, garis besarnya bahwa kenapa ada panembahan Tunggul Wulung di sini nih, ceritanya ini dulu beliau ini Ki Ageng Tunggul Wulung ini adalah Panglima Senopati intelijennya dari Kerajaan Majapahit di daerah Mojokerto Trowulan. Itu beliau mendapatkan dawuh dari Prabu Brawijaya, karena Prabu Brawijaya sudah mengetahui bahwa sebentar lagi kerajaannya ini akan hancur, makanya namanya sebuah negara itu pasti ada sebuah titik penyelamatan. Itu yang diselamatkan sama beliau Ki Ageng Tunggul Wulung adalah Pataka Majapahit, pusaka-pusaka, dan beberapa harta benda yang berharga. Kemudian beliau melakukan perjalanan dari Trowulan dengan ke berbagai daerah, makanya sebenarnya banyak sekali petilasan-petilasan yang namanya Tunggul Wulung itu enggak di Cilacap ini, tapi di daerah timur ke sana juga banyak. Yang akhirnya beliau sampai ke sini, sampai di tempat ini, kemudian melakukan meditasi ya, tapa berata untuk melakukan dematerialisasi, menyembunyikan dalam alam sunyaruri, alam kesunyian itu, benda-benda yang tadi saya sebutkan di awal itu. Kemudian beliau dengan beberapa punggawanya melakukan sebuah ritual muksa ya, kalau zaman orang dulu era Jawa kuno itu artinya bisa menghilang dengan seluruh raganya gitu. Kemudian beliau itu muksa ke alam sana, itu seperti itu.
Makanya di daerah sini ada dikatakan namanya Grunggulsi, itu namanya Bleber. Bleber itu terbang. Artinya beliau itu dengan segenap raga itu ya, dengan beberapa punggawa melakukan ritual moksa. Nah, maka di sini itu petilasan bukan makam itu ya. Itu namanya Panembahan Tunggululung. Begitu singkat ceritanya, Bapak. Untuk para peziarah ini, Mbak Gautama itu dari lingkup Cilacap saja atau bahkan dari luar daerah? Jadi untuk ziarah di sini ya, itu kan di sini termasuk sudah terkenal ya. Itu bisa dikatakan se-Indonesia, Bapak. Bukan cuma dari desa sini, dari lokal sini Cilacap, tapi juga dari beberapa luar kota, bahkan luar pulau itu yang datang ke sini, Bapak. Mbak Gautama ini sebagai apa di Panembahan Tunggululung ini? Jadi begini Bapak, saya di sini tuh sebagai sekretaris dari Yayasan Tunggul-Wulung Nusantara ya, yang telah resmi sampai Kemenkumham gitu ya, atau Noras Pendirian dan sebagainya. Yang yayasan mana ini sifatnya itu sosial budaya Bapak. Jadi kita menaungi kegiatan-kegiatan di sini, kegiatan kearifan lokal seperti Tahun Baru Jawa. Di sini kita sering mengadakan ritual-ritual dan pagelaran kayak wayang kulit dan kesenian-kesenian lokal itu Bapak. Jadi sebagai sekretaris saya di sini. Nah, berarti di sini selain adanya para peziarah juga sering diadakan acara ritual, mungkin semacam pagelaran-pagelaran itu sering. Sering di sini itu hampir setiap pergantian tahun baru Jawa itu di sini kita wayangan, Bapak. Wayangan terus yangnya itu kesenian lokal kayak Lengger, Banyumasang, kemudian kuda lumping, ebek lah kalau bahasa di sini itu, Pak. Di sini kan banyak para peziarah ya, Iya Bapak, betul. bahkan seluruh Indonesia. Seumpamanya ini kalau memang ada peziarah itu melalui Mbak Gautama atau melalui Punjen, apa ada pengurus lainnya, Mbak? Jadi di sini nih di Panembahan Tunggul-Wulung ini kan resmi ya dari pemerintahan Desa Tritilor ya, Kecamatan Jeruk Legi. Jadi di sini juga ada namanya itu ketua ziarah ya, Paguyuban Panembahan Tunggul-Wulung ini ada ketua ziarah. Jadi kalau dari rekan-rekan atau dari siapa saja yang hendak berziarah di sini itu ada aturannya, nggak boleh langsung masuk ya, karena ini kan ada dari desa udah ada SK pengurusan ya. Itu ketua ziarahnya itu Bapak Sutarto, itu beliau rumahnya di sini. Kemudian mungkin beliau bisa mengarahkan ya, harus pasti mendata gitu loh, atau nanti menunjuk juru kunci misalnya mau bermalam apa itu untuk memandu jalannya ziarah gitu, Pak. Jadi harus melalui kepengurusan gitu, karena ya dimana kan di RT pun kan ada aturan seperti itu, Pak. Di sini juga sama ya, ini di bawah naungan pemerintahan Desa Tritilor untuk ziarah di sini, Pak. Itu. Berarti di sini umpamanya para peziarah yang datang dari luar kota itu untuk mungkin mereka mau beristirahat, ada lokasi penginapan atau bagaimana, Pak? Ya namanya kita ziarah ya di situ tempatnya kan kita ada pendopo-pendoponya, biasanya ya bermalam tidur di petilasan gitu. Mereka berdoa wiridan sesuai dengan keyakinannya itu di sini. Jadi di sini itu untuk semua keyakinan itu bisa itu seperti itu. Tergantung ya tujuannya kan namanya berziarah kan mendekatkan diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa gitu kan, dengan artinya berdoa ke yang di sini pangreh-pangreh gitu kan, seperti itu. Tujuannya biasanya kan para peziarah itu hanya menenangkan diri ya. Ketika kita tenang itu kan pikirannya terbuka, dari Tuhan hidayah akan datang.